Stadion BC Place di Vancouver dipenuhi dengan antisipasi. Inter Miami, tim yang memukau MLS dengan duet legendaris Lionel Messi dan Luis Suarez, telah tiba untuk pertandingan krusial. Semifinal CONCACAF Champions Cup memanggil. Lawan mereka, Vancouver Whitecaps, siap untuk mengacaukan pesta. Malam ini adalah malam di mana mimpi dipertaruhkan. Bagi Inter Miami, malam itu berakhir dengan frustrasi. Energi terasa sejak peluit pertama. Kedua tim memahami taruhannya. Satu tempat di final diperebutkan. Inter Miami, dengan kekuatan bintangnya, adalah favorit. Tapi Vancouver punya rencana lain. Mereka bertekad untuk membuktikan bahwa mereka tidak datang untuk sekadar meramaikan. Pertandingan dimulai dengan tempo cepat. Kedua tim bersemangat untuk menunjukkan dominasinya. Inter Miami, dengan operan dan pergerakan yang rumit, tampak berbahaya. Messi dan Suarez mengintai dengan niat. Namun, Whitecaps bertahan dengan gigih. Mereka puas menyerap tekanan dan melancarkan serangan balik. Kemudian, berlawanan dengan jalannya pertandingan, Vancouver mencetak gol. Serangan balik cepat di menit ke-21 membuat Inter Miami lengah. Pedro Vite, dengan sentuhan cekatan, memberi umpan kepada Brian White. Sang striker tidak membuat kesalahan, menyundul bola melewati Oscar Ustari yang tak berdaya di gawang Inter Miami. Penonton tuan rumah bersorak. Tim yang tidak diunggulkan telah mencetak gol pertama. Gol tersebut memacu Inter Miami untuk beraksi. Mereka terus menyerang untuk mencari gol penyeimbang. Messi, dengan dribbling khasnya, mencoba membuka pertahanan Vancouver. Suarez, ancaman konstan di kotak penalti, haus akan gol. Tapi Whitecaps bertahan dengan kokoh. Lini belakang mereka, terorganisir dengan baik dan disiplin, menggagalkan setiap serangan. Seiring berjalannya waktu, frustrasi mulai merayap ke dalam barisan Inter Miami. Operan mereka menjadi ceroboh. Pergerakan mereka kehilangan fluiditasnya. Whitecaps, yang semakin percaya diri, terus menggagalkan lawan mereka yang terkenal. Babak pertama berakhir dengan Vancouver mempertahankan keunggulan tipis mereka. Babak kedua dimulai dengan Inter Miami terus menekan untuk mencari gol penyeimbang. Mereka memulai dengan semangat tinggi, berusaha untuk membalikan keadaan setelah tertinggal di babak pertama. Para pemain menunjukkan determinasi yang luar biasa, berlari tanpa henti dan mencoba setiap peluang yang ada. Mereka mendominasi penguasaan bola, menekan Vancouver kembali ke area mereka sendiri. Setiap serangan yang dibangun dengan hati-hati menunjukkan betapa mereka ingin mencetak gol. Namun, Vancouver bertahan dengan gigih, menutup setiap celah yang ada. Messi dan Suarez hampir mencetak gol dalam beberapa kesempatan. Tendangan mereka hanya sedikit meleset dari sasaran, membuat para penonton menahan napas. Setiap kali bola mendekati gawang, ada harapan yang membuncah di hati para pendukung. Tapi sepertinya itu bukan malam mereka. Kekecewaan terlihat jelas di wajah para pemain setelah setiap peluang yang terlewatkan. Mereka terus berjuang, tetapi keberuntungan tidak berpihak pada mereka malam itu. Pertahanan Vancouver, yang dipimpin dengan luar biasa oleh Ranko Veselinovic, berdiri tegak. Veselinovic dan rekan-rekannya bekerja tanpa lelah, memblok setiap tembakan dan menghalau setiap umpan yang masuk ke area mereka. Kemudian, tepat ketika Inter Miami sepertinya akan menemukan jalan kembali ke permainan, Vancouver kembali mencetak gol. Gol ini datang dari serangan balik cepat yang mengejutkan semua orang di stadion. Di menit ke-85, Jadon Nelson lolos dari sisi kanan. Dengan kecepatan dan keterampilannya, dia berhasil melewati beberapa pemain bertahan Inter Miami. Umpan silangnya yang rendah menemukan Sebastian Berhalter tanpa penjagaan di tiang jauh. Berhalter, dengan tenang, menerima bola dan bersiap untuk mencetak gol. Berhalter tidak membuat kesalahan, menyentuh bola ke gawang yang kosong. Gol ini adalah pukulan telak bagi Inter Miami, yang telah berjuang keras sepanjang pertandingan. Gol tersebut, bagai belati yang menusuk jantung harapan Inter Miami, memastikan kemenangan gemilang bagi Whitecaps. Para pemain Vancouver merayakan dengan penuh sukacita, sementara Inter Miami harus menerima kenyataan pahit kekalahan. Bagian 5. Permainan catur taktis. Pertandingan itu merupakan pertarungan taktis yang menarik. Kedua tim menunjukkan pemahaman mendalam tentang strategi dan eksekusi di lapangan. Inter Miami, di bawah bimbingan pelatih mereka, berbaris dalam formasi 4-3-3 yang familiar. Formasi ini memungkinkan mereka untuk memaksimalkan kekuatan serangan mereka.
Rencana permainan mereka berkisar pada mengontrol penguasaan bola dan menggunakan lebar lapangan untuk menciptakan peluang mencetak gol bagi Messi dan Suarez. Dengan penguasaan bola yang baik, mereka mencoba mendikte tempo permainan. Vancouver, di sisi lain, memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Mereka tahu bahwa menghadapi tim dengan serangan sekuat Inter Miami membutuhkan disiplin dan fokus yang tinggi. Formasi 5-3-2 mereka dirancang untuk meredam ancaman serangan Inter Miami dan menyerang balik. Taktik Vancouver terbukti tepat, dengan pertahanan yang solid dan serangan balik yang cepat. Trio lini tengah mereka, Andres Cubas, Alessandro Schöpf, dan Ryan Gold bekerja tanpa lelah untuk menutup ruang dan mematahkan serangan Inter Miami. Mereka terus menekan dan memaksa lawan untuk membuat kesalahan. 5 bek mereka disiplin dan terorganisir, membatasi Messi dan Suarez untuk mendapatkan peluang yang sangat sedikit. Pertahanan mereka sangat kompak dan sulit ditembus. Dalam menyerang, Vancouver mengandalkan kecepatan dan tipu daya Nelson dan White untuk menangkap Inter Miami saat melakukan serangan balik. Serangan balik mereka sangat efektif dan seringkali mengejutkan pertahanan lawan. Itu adalah kelas master taktis dari tim tuan rumah. Vancouver menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat dan eksekusi yang disiplin, mereka bisa menghadapi tim manapun. Bagian 6. Beban ekspektasi. Kekalahan itu merupakan pil pahit yang harus ditelan Inter Miami. Setelah awal yang mengesankan di musim MLS, banyak yang diharapkan dari mereka di Champions Cup. Kedatangan Messi dan Suarez telah meningkatkan ekspektasi lebih jauh. Tekanan ada pada mereka untuk memberikan hasil. Namun, pada malam ini, mereka tidak mampu mengatasi beban ekspektasi tersebut. Kekalahan tersebut menyoroti fakta bahwa meskipun memiliki 2 pemain terhebat sepanjang masa, Inter Miami masih dalam proses pembangunan. Ketergantungan mereka pada Messi dan Suarez terlihat jelas. Anggota tim lainnya perlu meningkatkan dan berbagi beban tanggung jawab. Kekalahan tersebut, meskipun mengecewakan, dapat menjadi pelajaran berharga bagi tim saat mereka melangkah maju. Bagian 7, jalan di depan. Hasil ini membuat Inter Miami menghadapi tantangan berat di leg kedua. Mereka perlu menang dengan setidaknya selisih 2 gol untuk memiliki peluang lolos ke final. Ini adalah tugas yang berat, tetapi bukan tidak mungkin. Mereka memiliki kualitas di barisan mereka untuk membalikkan keadaan. Namun, mereka perlu menghasilkan kinerja yang jauh lebih baik di leg kedua. Leg pertama menyoroti beberapa kelemahan Inter Miami. Pertahanan mereka tampak goyah beberapa kali. Lini tengah militan mengontrol tempo permainan. Dan serangan mereka meskipun ada Messi dan Suarez kurang tajam. Ini semua adalah area yang perlu dibenahi sebelum leg kedua. Bagian 8, tantangan berat. Leg kedua menjanjikan pertandingan yang menegangkan. Vancouver, yang didorong oleh kemenangan leg pertama mereka, akan yakin dapat menyelesaikan pekerjaan. Mereka akan senang untuk bertahan dan mempertahankan keunggulan mereka. Inter Miami di sisi lain harus menyerang habis-habisan. Mereka perlu mencetak gol, dan mereka perlu mencetak gol lebih awal. Tekanan akan ada pada Inter Miami untuk memulai dengan baik. Gol awal akan mengubah jalannya pertandingan. Itu akan memberi mereka kepercayaan diri dan memaksa Vancouver untuk keluar dari pertahanannya. Namun, mereka perlu mewaspadai ancaman serangan balik Vancouver. Tim Kanada itu akan mencari celah di lini belakang saat Inter Miami maju menyerang. Bagian 9, peluit akhir. Leg pertama semifinal CONCACAF Champions Cup antara Vancouver Whitecaps dan Inter Miami adalah malam yang penuh emosi yang kontras. Kedua tim memasuki lapangan dengan harapan tinggi dan semangat juang yang membara. Bagi Vancouver, itu adalah malam kegembiraan dan perayaan. Mereka berhasil menunjukkan performa yang luar biasa di depan pendukung mereka sendiri. Mereka telah melawan segala rintangan dan mengalahkan salah satu favorit turnamen. Gol-gol yang mereka cetak menjadi bukti determinasi dan kerja keras mereka. Bagi Inter Miami, itu adalah malam frustrasi dan kekecewaan. Mereka datang dengan harapan besar, tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Mereka gagal memenuhi harapan dan sekarang menghadapi perjuangan berat untuk mencapai final. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Leg kedua menjanjikan pertandingan yang menarik. Kedua tim akan kembali bertarung dengan strategi dan semangat baru. Inter Miami memiliki banyak hal yang harus dilakukan
tetapi mereka memiliki kualitas untuk membalikkan keadaan. Mereka akan berusaha keras untuk membalas kekalahan mereka. Vancouver bagaimanapun tidak akan mudah dikalahkan. Mereka akan mempertahankan keunggulan mereka dengan segala cara. Mereka akan bertekad untuk mempertahankan keunggulan mereka dan memesan tempatnya di final. Setiap pemain tahu betapa pentingnya pertandingan ini. Satu hal yang pasti, semuanya masih bisa terjadi dalam pertandingan semifinal yang menarik ini. Penonton di seluruh dunia menantikan aksi yang mendebarkan.